Di video saya sebelumnya, saya udah ngebahas tentang restrukturisasi di masa pandemi Corona. Jadi per akhir Mei 2020 ini, jumlah uang yang direstrukturisasi itu jumlahnya lebih dari 517 triliun rupiah. Itu besar banget ya teman-teman ya. Jadi APBN Indonesia 2019 itu nilainya itu kurang lebih 2000 triliun. Jadi lebih dari seperempat APBN bakal habis, dihabisin cuma buat ngebantu restruktur para rakyatnya. Padahal APBN itu dipakai sebuah negara untuk operasional pemerintahnya selama 1 tahun. Itu buat ngebayar PNS-nya, polisi, tentara, rumah sakit, BPJS, segala macam semuanya. Itu 2000 triliun setahun. Jadi memang ya 2020 ini adalah tahun yang sangat buruk bagi industri perbankan. Di rootnya BRI aja baru aja ngomong bahwa industri perbankan di tahun ini untuk bisa bertahan aja, yaitu membayar gaji karyawan, bayar THR, bayar operasional, sewa gedung dan lain-lain, ngepas itu udah bagus. Boro-boro bisa untung. Nah sekarang gimana dari sisi nasabah yang ngeplay restruktur itu sendiri? Para nasabah yang bulan Maret itu masih stay strong, mungkin Juni mereka udah mulai ngap-ngapan, udah mulai galau. Jadi akhirnya ya udah deh diambil aja restruktur karena kedesek keadaan. Karena memang gak ada pilihan lagi. Yang penting selamat dulu deh sekarang. Nah sekarang pengusaha tuh di posisi yang lagi bingung banget. Income nggak kunjung membaik. Namun di satu sisi beban cicilan bank juga masih sangat berat. Walaupun setelah restrukturisasi mereka hanya cukup membayar bunganya saja. Itu juga masih dirasa berat. Jadi setelah tutup buku mereka pusing. Ini ada duit, sebaiknya kita bayarkan untuk yang mana dulu nih? Apakah bayar gaji karyawan dulu? Apakah untuk nyetok barang dulu agar bisnis masih bisa berputar? Apa buat bayar cicilan bank yang udah mau due date. Jadi ini video ini saya buat sebagai buah pemikiran saya saja kalau saya berada di posisi seperti itu. Jadi terserah mau ikutin atau tidak. Kalau saya yang pertama, saya utamakan diri saya dan keluarga dulu. Yang penting bisa survive dan bisa makan. Yang kedua, yang saya utamakan adalah restock barang. Ini penting banget agar bisnis masih tetap bisa berputar, berjalan. Ada cash flow-nya, ada darahnya. Sehingga menghasilkan income untuk bisa membayar operasional bisnis lainnya. Yang ketiga adalah gaji karyawan. Karena kita harus ingat ya, bahwa para karyawan kita itu punya keluarga yang menggantungkan hidupnya itu dari gaji yang kita berikan. Sekarang gini, kenapa saya lebih mementingkan stok barang dulu baru membayar gaji karyawan? Karena sebuah bisnis harus memiliki stok barang untuk diputar agar bisnis tersebut jalan. Sehingga memiliki income, memiliki cash flow untuk membayar gaji karyawan bahkan diri kita sendiri. Sekarang kalau misalnya kita memiliki bisnis yang nggak punya stok barang, nggak punya barang untuk dijual, bagaimana sebuah bisnis itu bisa jalan? Bagaimana bisnis itu bisa memiliki uang untuk menggaji karyawan? Karena kalau misalnya kita masih punya stok barang, tapi nggak punya karyawan, kita sebagai pengusahanya masih bisa turun langsung ke lapangan, kita sendiri yang menjual tanpa karyawan. Yang keempat adalah biaya overhead cost yang menunjang sebuah bisnis itu agar bisa jalan, seperti listrik, air, internet, sewa tempat, sewa toko, dan lain-lain. Baru deh yang terakhir adalah cicilan ke bank. Tapi Pak, kalau misalnya kita nggak bayar cicilan bank, nanti jaminan kita disita. Iya benar, bisa disita. Tapi prosesnya itu sampai eksekusi disita itu, prosesnya itu panjang dan lama. Ini sekarang kita bicara kalau misalnya kondisi normal ya. Kalau misalnya kamu macet sampai ke tahap balai lelang, itu butuh waktu paling cepat 3 bulan. Itu sampai masuk balai lelang. Nah sekarang barang sitaannya itu sudah masuk balai lelang, itu masih ada waktu 1-6 bulan sampai akhirnya bener-bener settle. Jadi total tuh lama banget ya. Itu kalau kita bicara kondisi normal loh. Nah sekarang kita bicara kondisi COVID. Itu bisa 2 kali lipat waktunya lebih lama prosesnya. Karena ngantri banyak banget orang-orang yang default keuangan dan cicilan perbankannya. Intinya kalau misalnya kamu macet suatu kredit dan ada agunannya, dan kamu ngelihat itu udah nggak ada jalan keluar lagi deh untuk bisa menyelamatkan agunan tersebut, saran saya adalah secepatnya agunan tersebut dijual sehingga kamu masih mendapatkan sisa kelebihan dari penjualan. Jadi kita udah bayar pokok hutang ke kreditur, ke banknya, habis itu sisanya masih bisa kantongin. Nah semakin lama kamu nunggu, semakin kamu menunda-nunda, semakin itu masuk lelang, semakin sedikitlah sisa daging dari sisa penjualannya itu. Sebagai contoh, kamu punya jaminan aset sebuah rumah, nilainya itu 1 miliar, dan hutang kamu ke bank itu 500 juta, dan kamu di kondisi COVID ini, kamu macet, kamu nggak bisa bayar cicilannya. Jadi daripada rumah kamu senilai 1 miliar itu hilang hanya karena hutang 500 juta, lebih mending kamu jual cepat rumah tersebut. Di angka mungkin 700 juta, 800 juta, sehingga kamu bisa dapat kelebihan 300 jutanya. Semakin kalian nunggu, semakin ditunggu ke balai lelang, itu semakin kecil kemungkinan kalian bisa mendapatkan kelebihan uang tersebut gitu. Karena udah ada denda, ada bunga, macam-macam. Itu tadi kalau misalnya skenarionya kamu punya pinjaman yang ada agunannya, bisa berupa rumah, mobil, motor, dan lain-lain. Nah sekarang kalau misalnya tipe pinjamannya kalian itu adalah yang tanpa agunan, seperti KTA, kartu kredit, pinjaman online, dan lain-lain ya. Idealnya memang kalian harus tetap membayar.
Tapi kalau misalnya kita nggak bayar itu cicilan, apa sih kemungkinan terburuknya? Kemungkinan terburuknya adalah BI checking kita jelek, rusak. Memang BI checking itu penting sih, tapi kalau misalnya diadu pentingan mana? Pentingan mana, BI checking atau kita bisa tetap hidup, atau BI checking dibandingkan bisnis kita harus kolaps, atau BI checking dengan gaji karyawan itu nggak dibayar berbulan-bulan. Jadi ini menurut saya ya, banyak persepsi orang tuh yang salah mengenai BI checking gitu. Mereka takut banget BI checkingnya itu rusak, jelek, dan sebagainya. Jadi memang idealnya itu memang BI checking itu harus dijaga, harus tetap rapi. Cuman tidak serta-merta kita menjaga BI checking lalu lantas kita mengorbankan bisnis kita jadi hancur atau karyawan kita itu nggak dibayar. Terus apa sih kemungkinan terburuk BI checking jelek? Kalian tahu nggak sih kalau misalnya BI checking kalian itu jelek atau rusak, kemungkinan terburuknya adalah kalian maksimal nggak bisa minjem lagi atau ngutang lagi dalam waktu 2 tahun ke depan maksimalnya. Sampai akhirnya nanti diputihkan kembali, kalian bisa kembali berhutang. Itu maksimalnya loh. Ada beberapa kasus dalam waktu 1 tahun udah bisa diputihkan, kalian udah bisa kembali minjem uang ke bank lagi. Proses pemutihan BI checking itu pun berjalan otomatis. That's it. Justru sebenarnya BI checking jelek itu bagus dong, tandanya kamu bisa kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan berbisnis tanpa ngutang. Tadi di awal saya bilang, besaran restrukturisasi yang terjadi tahun ini itu luar biasa besar. Hampir sebagian besar resources sebuah bank, yaitu uangnya dan manpowernya, karyawan bank itu sendiri, itu fokusnya itu lagi dipakai untuk melakukan restrukturisasi, alias ngurusin para nasabah yang saat ini sedang macet karena kondisi COVID. Jadi percaya deh, kalaupun ya BI checking kamu itu bagus, perfect, luar biasa, terus habis itu kamu mencoba ngambil kredit ke bank, after pandemi ini, kemungkinan disetujuinya itu pun sangat-sangat kecil sekali. Karena memang si banknya itu udah nggak punya resources untuk membiayai kredit kamu, atau ada manpower, karyawan yang ngurusin pengajuan kredit kamu. Karena model bisnis sebuah bank itu adalah bisnis yang mengelola resiko. Saat ini karena pandemi COVID yang terjadi, maka bank saat ini sedang ditempa oleh resiko terbesar di industri ini. Maka menambah kredit baru itu tandanya adalah menambah resiko bagi bank, apalagi di saat-saat pasca setelah pandemi ini. Pengajuan kredit kamu di masa ini atau sesaat setelah masa ini, prosesnya itu pasti akan stuck, kayak nggak diurusin gitu. Kenapa saya tahu? Karena saat ini saya dan teman-teman saya sedang lagi proses untuk ngambil kredit baru. Terus habis itu kalau misalnya saya nanya ke orang banknya, Pak gimana progresnya? Tadu dulu Pak, ini masih ngurusin restruktur. Selalu kayak gitu. Padahal BI checking saya itu bagus. Makanya sebenarnya di masa pandemi seperti ini agak-agak nggak ngaruh gitu kalian mempertahankan BI checking kalian. Karena mau bagus mau jelek sama-sama nggak bisa dapat kredit. Lagi pula di masa krisis seperti ini resiko banget loh kalau misalnya kalian punya bisnis dan kalian mau ekspansi menggunakan utang bank. Kenapa? Karena marketnya itu belum stabil dan belum siap. Jadi video ini saya buat bukan buat ngajarin teman-teman yang nonton video ini supaya ya udahlah kita nggak usah bayar cicilan ke bank. Tapi kita harus men-set priorities gitu. Kalau misalnya bisnis kalian itu nggak terlalu terdampak dan kalian masih bisa ngegaji karyawan dan masih bisa muter dan masih bisa membayar cicilan, alangkah bagusnya kalian tetap harus membayar cicilan kalian. Saya buat video ini ngasih tahu bahwa sebenarnya cicilan ke bank di masa pandemi seperti ini mungkin bisa jadi prioritas terakhir. Prioritas terakhir itu bukan berarti tidak penting, tetap penting, namun ada beberapa hal lain yang jauh lebih penting. Karena kita nggak pernah tahu ya kapan pandemi ini akan benar-benar berakhir dan vaksinnya itu ditemukan. Bisa saja lama banget, bisa 2 tahun, 3 tahun, bisa juga cepat banget. Kalau misalnya memang lama, kita agak diuntungkan yang BI checkingnya jelek. Namun kalau misalnya ternyata recovery-nya itu sangat-sangat cepat, kita justru akan sangat ketinggalan di new normal. Karena orang-orang lain yang BI checkingnya bagus, itu bisa loncat duluan jauh lebih cepat daripada kita yang masih harus nunggu pemutihan BI checking terlebih dahulu. Oke, segitu aja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Yuk di-share, di-like, dan di-subscribe channelnya kalau bisa dirasa bermanfaat. Dan see you on the next video.